Well, jadi saudara sebangsa dan setanah air di negeri Belanda dan seputarnya, Menamur ya. Ini sehubungan dengan kampung saudara Yop Tenu ada datang ke sini dan mereka juga ada punya linknya, artinya berusaha juga untuk membantu FKM dalam rangka menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan. Itu juga berarti membantu ketemu punya FKM yang ada di negeri Belanda, membantu Bung Umar Santi juga yang ada di sana. Sebab pada prinsipnya perjuangan FKM di tanah air ini sudah sampai pada titik-titik yang menentukan ya, artinya bahwa seluruh komunitas bangsa Maluku ini, Sarani maupun Salam, itu sudah sadar dan mereka sudah sangat mendukung perjuangan ini. Karena rasanya tidak ada jalan lain lagi bagi kita untuk menentukan sikap. Dan syukur bahwa FKM sudah menentukan sikap jauh sebelumnya. Dulu dong bilang ketong gila, tapi sekarang dong gila dari belakang. Tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi baik di komunitas Sarani maupun di komunitas Muslim, beta punya keyakinan dan ketong survei ya semua sadar ya. Memang tidak ada angka yang 100%. Tapi kalau di atas 80, antara 80 sampai 90% itu beta sudah sangat yakin untuk seluruh komunitas bangsa ini mendukung perjuangan. Karena mereka lihat kebenaran yang terkandung di dalam perjuangan FKM itu sendiri. Karena terus terang RMS itu bukan milik Sarani, tetapi juga milik Muslim. Kita lihat perjuangan Smokil dulu itu kan semua bersaudara Salam Sarani bersatu padu untuk menentang penjajahan Belanda dan antek-anteknya. Cuma saja waktu dekolonisasi berlangsung ya masih ada juga oposisi yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Kita punya tokoh-tokoh intelektual yang cukup pintar, cukup berbobot. Mereka rupanya lebih tergiur dengan air susu Indonesia. Padahal mereka tidak sadar bahwa sebenarnya Indonesia tidak ada apa-apanya. Jawa itu tidak ada apa-apanya. Yang punya apa-apa itu justru di luar Jawa. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya dan sebagainya. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Nah, kami juga bersyukur bahwa dengan momentum tragedi ini juga membuka alam pikiran kita orang untuk berjuang, dan dengan berkat Tuhan, dengan kemurahan Tuhan yang heran dan ajaib bahwa seluruh front Selatan Maluku bisa terbentuk di belahan dunia dan cukup punya andil seperti di Amerika, Eropa, Jerman, kemudian Jakarta, juga di Kupang, kemudian di beberapa negeri di dalam negeri ini sendiri juga sudah terbentuk. Jadi tidak ada alasan lagi buat beta untuk seluruh komunitas yang ada di Belanda yang hanya berjumlah 50.000 itu racikua. Tidak ada alasan. Sebab pertama mereka sudah warga negaranya bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara Belanda. Seharusnya mereka tunduk dan patuh, dengar-dengaran kepada apa yang sudah terjadi di tanah air. Karena tanah air lewat FKM-nya sudah berbuat cukup maksimal dan membuktikan kepada internasional maupun lokal Indonesia bahwa masyarakat Maluku atau bangsa Lifur ini mampu, dia punya bobot. Dan kita buktikan itu mulai dari 18 dengan banyak rintangan tapi kita lolos. Masuk tanggal 25 dengan banyak rintangan tetapi tetap kita lolos. Mereka mau menakut-nakuti kita, tapi dalam hemat kami lebih baik mati dengan satu tujuan daripada mati tanpa tujuan. Ternyata apa yang mereka bicarakan itu bohong semua. Kalau kasih naik bendera kita mati, kita buktikan tidak ada yang mati. Itu mereka cuma bikin takut. Karena mereka takut kalau bendera itu naik. Kemudian di pengadilan juga kita membeberkan RMS habis-habisan dan mereka tidak sidang beta untuk suatu persoalan RMS, tetapi persoalan melanggar maklumat PDS. Itu berarti bahwa RMS benar di mana-mana. Mereka takut mengorek-ngorek, tetapi kita punya kepentingan, kita punya kita punya moralitas itu untuk membongkar RMS di pengadilan negeri dan kita bongkar habis-habisan. Dan di situ mereka ya sakit jiwa lah istilah. Kalau beta lebih suka menggunakan istilah sakit jiwa ya, bukan berarti dia sakit pikiran tetapi batin rusaknya. Nah itu, jadi beta sekali lagi beta tidak menyalahkan saudara yang ingin membantu Front Perhelatan Maluku yang ada di Maluku maupun Jakarta lewat berbagai
lewat berbagai lembaga yang ada seperti Kulit Kenari atau Tim Peduli Tanah Air ataupun Badan Persatuan dan sebagainya. Tetapi beta menghimbau untuk tolong menghormati perwakilan resmi Front Kedaulatan Maluku yang berada di negeri Belanda. Itu resmi yang diangkat oleh tanah air. Jadi kami membuka tangan, kami dengan puji Tuhan bahwa apa yang saudara-saudara upayakan untuk orang itu sangat berguna, baik itu punya pekerjaan, perjuangan yang ada di sini, baik administrasi maupun peralatan-peralatan yang cukup penting untuk kita buat sebagai dokumentasi. Tapi beta selalu menghimbau supaya akan lihat manis, akan lihat dengar-dengaran, akan lihat teratur. Tolong hormati, hargai, dan kerjasama dengan Front Kedaulatan Maluku yang ada di negeri Belanda supaya dunia bisa lihat bahwa betul FKM itu dia disiplin, transparansi, dan objektif, serta representasi maupun manifestasi daripada seluruh komunitas bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi FKM mewakili kurang lebih 2 juta masyarakat Maluku, indigenous people. Sedangkan organisasi-organisasi yang ada di negeri Belanda itu mewakili berapa orang? Paling top juga 50.000. Jadi di mana-mana tetap harus tunduk dan patuh kepada tanah air. Itu kalau bicara mau berjuang. Jangan bicara berjuang tetapi tetap pikir cikwa sendiri-sendiri. Tidak mau kerjasama dengan Bung Umar, tidak mau koordinasi, itu berarti itu omong kosong, parlente, itu parlente putar balik namanya. Kalau betul mau berjuang harus ada koordinasi, bicara yang baik dengan Bung Umar dorang, dengan Bung Teo dorang. Dan kita ucap terima kasih sangat kepada Badan Persatuan, kepada Tim Peduli Tanah Air, kepada Kulit Kenari, dan kepada Bung Anton dan kawan-kawan, Anton saya dan kawan-kawan yang betul-betul sangat peduli kepada perjuangan FKM Tanah Air lewat FKM Eropa juga. Mereka mengadakan koordinasi, itu betul salut, beta kagum ya, beta hormati, dan itulah cara-cara yang terbaik. Saya masih mau singgung sebenarnya Kongres Nasional. Selama ini kalau bisa itu Kongres Nasional dia cukup dia cukup terbuka ya, dan dia harus melihat bahwa kepentingan tanah air lebih besar daripada kepentingan dia pribadi, dan itu mutlak harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau Badan Persatuan dan lain-lain bisa berkoordinasi dengan FKM di Eropa, maka tidak ada alasan untuk Kongres Nasional tidak mengadakan koordinasi. Itu harus, sebab nanti kalau merdeka dia mau kemana, saya mau tanya. Kalau kedaulatan dikembalikan dia mau kemana dia? Saya akan tanya dia, apa yang sudah Anda kerjakan selama ini untuk tanah air? Anda kerjakan untuk siapa? Kami tidak tahu. Gitu. Dan itu akan dipertanyakan semua. Dan ini benar, bukan main-main. Jadi, dan itu harus tegas begitu. Karena memang orang dengan peluh kamu mendapat sesuatu roti. Bagaimana kamu tanam-tanam diam-diam terus masuk tanah air baru? Ada itu. Boleh masuk sih, masuk saja boleh, tetapi kita sortir juga kalau cara-cara seperti begitu. Dan sebenarnya kalau bangsa Maluku yang ada di negeri Belanda itu dia mau pica otak, lelah hati, dan dia mau duduk renungkan baik-baik, sebenarnya dorong itu sangat penting bagi kita, sangat penting. 50.000, walaupun dia cuma 50.000, tapi dari aset dana dia lebih besar dari kita orang di sini. Dan kita sangat membutuhkan dia punya bantuan-bantuan lewat dana yang mereka miliki. Seorang pun di sini miskin semua, saya ada lagi. Dan kalau saudara-saudara sudah kirim dari dulu-dulu itu, ya anggap saja laut lah, karena memang misunderstanding, miskomunikasi yang terjadi, kirim pada orang-orang yang tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan, ya kan? Sehingga ya jangan salahkan kalau uangnya disalahgunakan, uangnya tidak ada kelihatan, tidak ada barang. Tapi FKM tetap terbuka. Siapa saja yang pernah kirim barang ke sini dan siapa saja yang pernah kirim uang ke sini, silakan, kita punya buku kas ada, silakan buka. Oh iyo ini pernah kirim, ada alat-alat ada semua. Nah jadi 1 biji saya di tanah air nih. Mari sayang akang, mari rangkul akang. Ya, mari kita harus bangga dalam Tuhan dengan akang. Itu kalau orang Belanda, orang Maluku di Belanda 50.000 itu mau betul-betul berjuang. Jadi tidak usah raci-raci kuala. Sebab pada suatu saat nanti kami akan pertanyakan dia. Dia berjuang masuk, tidak berjuang tinggal dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Biar dia orang Maluku sabar dulu. Sabar. Tinggal di Belanda dulu sampai you tobat sedikit, you rasa sedikit, you sadar sedikit, baru you masuk tanah air. Jadi begitu Bung, ya.